Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau memproses atau mengonsep pohon serut bunjin. Kenapa bisa disebut bunjin? Ya, itu model bunjin. Jadi pohon ini sebenarnya ekspresionis. Kenapa bisa disebut ekspresionis? Karena di 5 gaya dasar tadi kita tidak bisa memaksimalkan. Kaki minim 3 nggak ada, dan pohon ini nggak, istilahnya tidak pas buat pohon natural. Makanya kita bikin ekspresi. Kita membuat bonsai berekspresi pada bidang anatomi pohon. Nah, kita ditemani Mas Kempul dengan guyonan sedikit ya. Mas Kempul, tolong ya, mantap. Kita mulai pruning dulu biar pemirsa tahu bahwa pohon ini kelihatan gerak gemulainya luwes. Pakai gunting atau pakai senso, Mas? Teal. Oh, teal. Ya, monggo. Kok agak-agak gentayangan gitu gimana? Nyaman di lambung, Mas. Tanpa mau aku lemas. Oh iya. Wes. Oke, kita mulai pruning. Ya, ini kan lebih jelas antara cabang mahkota atau perantingannya kan sudah kelihatan. Ya. Gimana, Mas Kempul? Mau tanya-tanya tentang ekspresi? Ribu, gimana? Coba. Ini kan kalau saya mengenalnya gaya bunjin ya. Ya. Maksudnya saya kan gaya bunjin. Nek gaya itu 5 gaya dasar. Tapi kalau bicara bunjin itu model. Jadi bisa dipilah-pilah. Kalau kita bicaranya gaya 5 gaya dasar, tapi kalau bicara model ekspresi surrealis atau natural terapan, jadi jangan bicara di gaya, model. Cuman salah kata, bukan salah, kurang tepat aja kata. Model. Ya. Taunya model bunjin, ya. Ya bener. Tapi ya ada yang dipertanyakan gimana maksudnya?
Yang dipertanyakan apa? Pohon ini. Enggak bingung bisa. Iya, maksudnya kan kata di bunjin. Nah, bunjin itu maksudnya apa? Ini pohon Gerak dasarnya kan kalau orang awalan ya mengenalkan gaya bunjin. Ya. Nah kok disebut gaya bunjin kan Ya. Model. Jadi bukan gaya lagi tapi model. Terus model bunjin. Maksudnya gaya apa ini? Terusan. Ya. Bunjin ya bener bunjin. Maksudnya ini ekspresi modelnya bunjin. Jadi ekspresi itu kan model 5 gaya dasar tadi selain tegak lurus, tegak berliku, miring, rebah, menggantung. Itu kan 5 gaya dasar. Tapi kalau ekspresi garis irama batang dipertegas dengan mahkota. Itu ekspresi. Kalau surrealis berhayal. Jadi pohon ini konsepnya bunjin, taunya gitu kan. Ya makanya tepatnya pohon ini ekspresionis, modelnya bunjin gitu. Jadi ekspresi tadi juga model, maksudnya kita bicara di Indonesia saja kan bunjin itu kata-kata orang luar. Kita ekspresi pohon ini garis irama batang dipertegas dengan mahkota natural, pengembangan menggantung. Lah maksudnya ekspresi ini kan mahkota natural. Kalau ini pohon menggantung gitu loh maksudnya. Kita berekspresinya di situ. Jadi penerapan mahkotanya bukan bunjin itu tadi. Kalau bunjin di luar sana, jin. Ini keringan ada nggak? Enggak ada. Ya udah. Berarti kan modelnya saja ya. Kita bicaranya di Indonesia saja. Kalau keluar-luar ya ntar kita bikin pohon yang di luar sana saja gitu. Berarti masalah kaki bonus ya kalau model pohon kayak gini. Ya bonusnya di mana nih, kakinya bagus nggak? Enggak. Nah berarti bukan bonus lagi, ya itu kita berekspresi aja. Kalau bonus tadi kaki yang mekrok atau apa namanya, kaki yang muser, itu pohon apa? Gaya natural. Tapi kalau bicara model, ya ini ekspresi. Kalau ini dibilang 5 gaya dasar tadi, kaki minim 3 itu pohon natural. Ada nggak? Masuk nggak? Buat natural? Kan nggak. Berarti kita larinya ke ekspresi. Kalau kita lari ke surrealis, khayalannya di mana? Di kaki. Nah ini kan sebuah anatomi batang utama. Sebenarnya ini dulu banyak, karena banyak dibuang jadi batang satu. Makanya kita lari di ekspresi tadi. Sebenarnya bisa ini dikatakan surrealis karena kita juga berhayal di bidang ini. Ini kan bidang anatomi batang. Kita berhayal seakan-akan ini batu. Terus ditumbuh pohon ekspresi kan bisa. Nah, surrealis kombinasi ekspresionis dipertegas dengan mahkota natural dan menggantung. Itu membacanya seperti itu. Jadi kita membuat bonsai itu harus tahu membaca. Ini langsung ekspresi juga bisa, tapi kita harus buang biar jelas antara batang bukan anatomi batang. Jadi ini masuknya juga surrealis kombinasi ekspresionis dipertegas dengan mahkota natural dan menggantung. Udah paham? Kita mulai pengatingan atau cabang yang kita harus buang. Jadi biar
garis irama batang ini dipertegas dengan mahkota itu jelas. Kalau ini kan masih banyak tumpang tindih. Ya kita mulai saja. Ini kenapa kita potong? Karena garis irama ini enggak seanu kurang enak menutupi ruang-ruang ini. Nah, kita harus buang. Pohon yang tumbuh di bawah kita buang biar tidak tumpang tindih. presi terus tuh das budak nyanyi Iki nek ular ya sik. Oh nek gramang-gramang tak tuapuk ngene kok gatel jutan. Oke. Kita sudah selesai, Bro. Nih, hasil akhirnya. Seminim mungkin tanpa kawat. Jadi pohon ini memang sengaja saya cutting. Tadi kan rimbun banget. Sebenarnya kalau pakai kawat langsung jadi. Nah, cuman kan besok apresiasinya di mana kan gitu. Terus gini. Ini yang disebut ekspresi tadi. Karena apa? 5 gaya dasar tadi kan tidak masuk, tidak tepat. Kita ambil di surrealis pun juga garis khayalnya kurang jelas. Jadi kita ambil ekspresi, kita berekspresi di pohon, makanya jadilah ekspresionis. Jadi ekspresionis ini garis irama batang dipertegas dengan mahkota. Ini mahkota ada 2, modelnya ada 2, ekspresionis, mahkota natural, dan mahkota menggantung. Calonnya besok di sini ada mahkota lagi, tapi dengan model menggantung. Jadi ekspresi tadi dipertegas dengan mahkota natural dan menggantung. Oke, cukup sekian malam ini. Kita sudah ketemu di video selanjutnya, dan salam sehat selalu, kompak selalu, salam sejahtera. Makasih.